Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Berkirim surat dari Rutan, HRS menceritakan kondisinya sampai dengan meminta revolusi akhlak tetap digelorakan. Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizik Syihab mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya. HRS yang berstatus sebagai tersangka dari kasus kerumunan acara di Petamburan, Jakarta Pusat ditahan pada Minggu dini hari 13 Desember. Dari rumah tahanan pada hari ini, HRS menulis sepucuk surat untuk keluarganya. HRS menceritakan kondisinya di sana sehat, nyaman, dan aman. Untuk itu dia meminta keluarga jangan sedih ataupun khawatir. Dalam surat yang ditulis tangan itu, HRS juga meminta kepada keluarga terkait dengan keperluannya, mulai dari kitab dan juga keperluan sehari-hari. Untuk makanan, dia meminta cukup dikirim sekali saja dalam sehari. Dia akan puasa setiap hari. Pesan terakhir, HRS tetap mengajak umat agar sabar dan tetap semangat menggelorakan revolusi akhlak. Tidak lupa dia juga mengajak agar tetap menjalankan protokol kesehatan terkait dengan pandemi COVID-19. Beginilah isi surat HRS kepada keluarga seperti yang tersebar di kalangan wartawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Umi dan semua anak-anak Abah selalu sehat dan berkah serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Abah saat ini dalam sel yang pernah Abah tempati dulu dan Abah dalam kondisi sehat walafiat, aman dan nyaman serta tenang. Tidak sedikit pun perasaan duka dan sedih atau khawatir dan takut. Semua petugas tahanan baik. Setiap hari insya Allah Abah akan puasa sehingga kirim makanan ke Abah cukup sekali saja menjelang buka puasa. Sedang untuk sahur cukup kurma dan cemilan saja. Boleh juga kirim teh atau susu di termos kecil untuk buka. Terkait pesanan Abah beberapa kitab dan keperluan sehari-hari jangan dikirim sekaligus tapi bertahap. Salam Abah buat semua habaib dan ulama, serta umat agar sabar dan tetap bersemangat revolusi akhlak. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, semoga wabah corona segera berlalu. Yang mencintai kalian, HRS. Dari tempat olah 14 Desember 2020. Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab kini tengah mendekam di tahanan. Beliau ditahan hingga akhir tahun 2020 oleh Polda Metro Jaya lantaran disangkakan melanggar sejumlah aturan hukum dan ancamannya pun tidak main-main 6 tahun penjara. Dari dalam tahanan menanti proses peradilan, Habib Rizik sempat menuliskan sepucuk surat yang isinya meminta keluarga tidak perlu khawatir. Dalam surat itu ia meminta kepada keluarga dibawakan bahan bacaan selama di sana. Selain itu ia juga meminta dibawakan makanan sekali sehari. Menurutnya itu cukup karena dia akan berpuasa selama mendekam di rumah tahanan Polda Metro Jaya. Menariknya, meski permintaan Habib Rizik terkesan sederhana, ia menulis kata uzlah di akhir suratnya. Tepatnya begini, dari tempat uzlah 14 Desember 2020, yang mencintai kalian HRS. Menarik di uzlah adalah kata dari bahasa Arab yang berarti mengasingkan atau menarik diri ke keramaian. Secara harfiah, uzlah memiliki kedekatan makna dengan khalwat yang berarti menyendiri. Uzlah diidentikan dengan tradisi spiritual, yaitu meninggalkan segala gemerlap duniawi, lalu fokus untuk beribadah dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. Dalam Islam, praktik ini sering dilakukan oleh orang-orang salih untuk mendapatkan petunjuk dari Allah. Bahkan, uzlah dan juga khalwat pula yang dilakukan Nabi Muhammad sebelum resmi diangkat menjadi Rasul dan mendapatkan wahyu pertama berupa surat Al-Alaq ayat 1-5. Sejarawan Islam menyebutkan menjelang usia 40 tahun Rasul sering mengasingkan diri kehidupan sosial suku Quraisy yang saat itu sudah sangat meresahkan jiwa Nabi. Gua Hira yang terletak di Jabal Nur dipilih sebagai tempat Nabi untuk beruzlah dan khalwat. Nabi Muhammad menjalani uzlah dan juga khalwat di Gua Hira selama beberapa waktu lamanya. Akhirnya Habib Rizik buka suara, bongkar ada kesepakatan dengan Polda Metro Jaya.
Habib Rizik Syihab bin Hussein Syihab, LCMA, baru-baru ini ditetapkan sebagai tersangka kasus pidana penyebab terjadinya kerumunan di Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Unsur tindak pidana itu ditemukan setelah polisi melakukan rangkaian penyelidikan dengan memeriksa sejumlah barang bukti dan juga saksi. Hasilnya, Polda Metro Jaya menetapkan pimpinan FPI, Front Pembela Islam itu, Habib Rizik dan juga 5 orang lain sebagai tersangka kasus pelanggaran protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19 pada hari Kamis 10 Desember 2020. Ia pun dijerat dengan pasal 160 KUHP tentang penghasutan dan pasal 216 KUHP tentang tindakan melawan aparat. Pihak kepolisian juga sudah mengeluarkan surat pencekalan yang dikirim ke kantor imigrasi sehingga Habib Rizik tidak bisa keluar negeri. Sebelumnya Habib Rizik 2 kali tidak memenuhi undangan polisi untuk pemeriksaan, hingga Polda Metro Jaya mengultimatum akan melakukan penjemputan paksa atau penangkapan. Sayangnya saat dimintai surat penangkapan oleh pengacara Habib Rizik, Polda Metro Jaya tidak mengeluarkannya. Lelah dengan pemberitaan yang terus menyudutkannya, Habib Rizik akhirnya buka suara. Ia mengklarifikasi sejumlah hal, salah satunya mengelak selama ini bersembunyi dan lari dari panggilan polisi. Pertama, bahwa saya tidak pernah lari apalagi sembunyi, ungkap Habib Rizik sebagaimana dikutip dari portal Jember dari unggahan YouTube Front TV pada Sabtu 12 Desember. Habib Rizik menjelaskan bahwa dirinya selama ini sedang melakukan pemulihan di pesantrennya. Karena selama ini pada proses pemulihan saya lebih banyak duduk di pesantren Alam Agrokultural Markas Syariat Mega Mendong. Karena di pesantren ini udaranya sangat sejuk, asri dan segar. Jadi untuk pemulihan luar biasa bagusnya. Sekali-sekali saya turun ke Petamburan. Saya turun ke Sentul untuk menengok anak dan cucu. Begitu jelasnya. Ia juga mengelak dianggap mangkir dari panggilan Polda Metro Jaya. Karena menurut Habib Rizik keduanya sudah saling menyepakati sebuah komitmen. Ia menjelaskan pada panggilan pertama yakni Selasa 1 Desember 2020, dirinya tidak bisa memenuhi panggilan dari penyidik dan mengirimkan pengacara untuk bertemu dengan penyidik. Melalui perantara penyidik itu, ia menyampaikan surat yang isinya minta penundaan secara resmi. Penyidik pun menerima dan melakukan pengunduran, yaitu diundurkan sebagai panggilan kedua. Karena masih perlu waktu tambahan untuk pemulihan, akhirnya pada panggilan kedua Senin 7 Desember 2020 kembali mengirimkan pengacaranya untuk bertemu dengan penyidik. Ia kembali mengajukan surat permohonan dan berdasarkan keterangannya diterima secara baik. Kedua belah pihak kemudian membuat perjanjian. Pada hari itu juga, yaitu di pagi hari Senin 7 Desember, ada kesepakatan antara para pengacara dan penyidik. Dengan keridhaan saya di mana kita sepakat bahwa saya akan datang ke Polda Metro Jaya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020. Itu sudah merupakan satu komitmen, jelas Habib Rizik. Namun, di tengah perjanjian tersebut, secara mengejutkan Polda Metro Jaya tiba-tiba mengumumkan dirinya sebagai tersangka pada Kamis 10 Desember. Tentunya saya dan para pengacara terkejut karena dalam 2 panggilan sebelumnya masih berstatus sebagai saksi dan itu pun belum sempat diperiksa. Rencana pemeriksaan 14 Desember, hari Senin yang akan datang ini, ungkap Habib Rizik. Menanggapi itu, pada Jumat pagi ia kembali mengirim pengacara ke penyidik untuk bertemu dan menanyakan status komitmen yang dibuat sebelumnya apakah batal atau tidak. Melihat respon dari para penyidik yang kelihatannya tidak mau menunggu sampai hari Senin dan meminta lebih cepat, pengacara Habib Rizik pun mengambil sikap. Ia mengatakan dirinya siap dipanggil kapan saja namun harus dikeluarkan surat panggilan sebagai tersangka itu. Sayangnya surat panggilan tersangka tidak kunjung dikeluarkan dan kepolisian hanya menekankan pada pengacara supaya Habib Rizik lekas datang ke Polda Metro Jaya. Surat panggilan sebagai tersangka kami tidak pernah terima, tapi kelihatannya para penyidik agak keberatan untuk mengeluarkan surat tersebut, terang Habib Rizik. Apabila pernyataan-pernyataan Habib Rizik yang mengatakan bahwa telah terjadi komunikasi yang baik antara pengacaranya dan penyidik, serta alasan ketidakhadiran Habib Rizik tidak menjadi permasalahan, maka hal ini sekaligus mengungkap kebohongan Polda Metro Jaya. Sebab sebelumnya Polda Metro Jaya telah mengatakan alasan ketidakhadiran Habib Rizik pada panggilan pertama dianggap tidak patut dan tidak wajar karena tidak melampirkan surat keterangan dokter. Terlebih pernyataan Habib Rizik seolah sudah saling sepaham dengan Polda Metro Jaya dan tidak mengetahui bahwa akibat dari 2 kali mangkir, panggilan kepolisian akan melanjutkan pada gelar perkara.
Agar tak lagi dianggap mangkir, akhirnya Habib Rizik mengatakan dirinya akan datang ke Polda Metro Jaya. Oleh karena itu, pada malam hari ini, saya umumkan untuk yaitu seluruh anak bangsa insya Allah besok hari Sabtu, tanggal 12 Desember di pagi hari, saya bersama pengacara akan datang ke Polda Metro Jaya insya Allah. Langkah ini diambilnya sebagai wujud komitmen untuk menjadi warga negara yang baik, patuh hukum, untuk ikut melaksanakan prosedur hukum yang ada.